Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya di channel Diners. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan informasi tentang penanganan korban laka lintas, ya, kecelakaan lalu lintas. Bagaimana sih caranya dan seperti apa prosedurnya? Nanti kita akan bahas satu persatu ya. Sebelum memulai, teman-teman bisa klik like, share, comment, and subscribe agar channel ini terus berkembang, dan teman-teman juga bisa mendapatkan manfaat dari channel ini. Dan saya juga terus semangat untuk memberikan informasi kesehatan, keperawatan, dan info kesehatan lainnya, ya. Oke teman-teman, hari ini ada kejadian salah seorang artis mengalami kecelakaan lalu lintas, ya, di jalan tol, ya. Oleh karena itu saya membuat video ini buat teman-teman semuanya agar teman-teman terus berhati-hati dalam mengendarai kendaraan, dan juga sebagai pengetahuan buat teman-teman semuanya, bila melihat kejadian seperti ini, gimana cara untuk menolongnya. Pastinya dengan benar dan tepat, ya. Oke teman-teman, langsung saja kita lihat slide-nya, ya. Kecelakaan lalu lintas bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Oleh karena itu, setiap pengguna lalu lintas perlu mengetahui cara memberi pertolongan pertama pada korban kecelakaan. Pasalnya, pertolongan sekecil apapun yang Anda berikan bisa menyelamatkan nyawa orang yang menjadi korban. Saat melihat kecelakaan lalu lintas, hal pertama yang harus Anda lakukan adalah bersikap tenang dan memastikan bahwa diri Anda aman terlebih dahulu. Setelah diri Anda aman, kenali lingkungan sekitar dan perhatikan apakah ada korban yang membutuhkan pertolongan pertama atau tidak. Pertolongan pertama pada korban kecelakaan lalu lintas sangatlah penting dilakukan. Meski hanya bersifat sementara, tetapi pertolongan yang Anda berikan bisa mencegah kondisi korban semakin parah. Jadi pertama-tama pastikan dulu teman-teman dalam kondisi aman, lingkungan aman. Teman-teman aman dan lingkungan aman. Bila melihat kejadian yang mengakibatkan kecelakaan di jalan raya, jalan tol, ataupun di mana saja, pastikan dulu lingkungannya aman dan teman-teman aman dari kendaraan lain, ya. Pertama itu dulu teman-teman. Barulah teman-teman nyamperin atau mendekatkan pada korban setelah semuanya aman. Itu yang pertama, hal pertama yang teman-teman lakukan. Jangan ketika masih banyak kendaraan, mobil, motor lalu lintas, teman-teman langsung segera menolongnya. Itu tidak benar, karena hanya membahayakan teman-teman juga, ya. Jadi pastikan dulu pertama aman diri, aman tempat, dan aman lingkungan, ya. Nah, metode pertolongan terhadap korban kecelakaan lalu lintas. Pertolongan pada korban kecelakaan lalu lintas tidak boleh dilakukan sembarangan, karena kesalahan dalam melakukannya bisa berisiko memperparah cedera atau kondisi korban. Oleh karena itu, Anda perlu mengetahui cara tepat dan aman dalam memberikan pertolongan pertama untuk korban kecelakaan lalu lintas. Jadi jangan sembarangan untuk menolong orang ketika berada di lalu jalannya, jalan yang ramai, ya, karena memang kita tidak tahu apakah dia punya cedera kepala, cedera tulang belakang, dan sebagainya. Malahan kalau kita sembrono, ya, kalau kita tidak tahu caranya, itu akan memperparah keadaan si korban. Tadinya korban tidak patah tulang, akhirnya patah tulang.
tadinya korban tidak mengalami penurunan kesadaran, akhirnya dia mengalami penurunan kesadaran, ya. Jadi harus hati-hati, ya. Jadi harus paham benar gimana cara kita menolong orang yang sedang kecelakaan. Nah, metode pertolongan terhadap korban kecelakaan lalu lintas umumnya menggunakan prinsip DRSABC, yaitu panjangan dari Danger, Response, Shout, Airway, Breathing, Circulation. Ya, di sini udah ada gambarnya, ya. Ini danger itu, ya, ensure the area is safe for yourself, other and the patient. Jadi pertama tadi amankan diri dulu, ya, amankan lingkungan, ya. Kalau sudah aman baru bisa menolong. Kalau kita tidak aman, gimana kita menolong orang, ya. Terus nanti jelasnya di bawah, ya. Berikut ini adalah tata cara dan tahapan pertolongan pertama korban kecelakaan lalu lintas berdasarkan metode DRSABC. Kita simak baik-baik, teman-teman, ya. Pertama, danger. Pastikan teman-teman berada di lokasi dan kondisi yang tidak berbahaya. Misalnya ketika teman-teman Anda dan korban masih di tengah jalan yang ramai. Cobalah untuk membawa korban ke tepi jalan. Pastikan kendaraan di sekitarnya telah berhenti sebelum Anda memberikan pertolongan. Nah, untuk kasus seperti ini ada dua pilihan, teman-teman, ya. Bisa kita tolong di tempat atau bisa kita membawa korban ke tempat lain. Itu pun jika memungkinkan. Sekali lagi, kalau teman-teman tidak bisa, jangan paksakan untuk membawa korban ke tepi jalan, ya. Jangan sampai korban malah kondisinya lebih berbahaya, ya. Kalau bisa dilakukan di tempat yang sama, lakukan tempat yang sama untuk menolongnya, ya. Jika posisi kendaraan Anda persis di belakang kendaraan yang mengalami kecelakaan atau ada kendaraan yang berhenti di belakangnya, mintalah untuk menyalakan lampu hazard. Ini penting dilakukan guna menghindari kecelakaan susulan. Jadi pasang, kalau di mobil, ya, ada lampu hazard, ya. Pasang lampu yang sen berkedip dua itu, teman-teman, lampu hazardnya. Itu lampu emergensi untuk mobil, ya. Hati-hatian, ya. Terus ketika mengangkat pasien, lakukan secara hati-hati dan sebisa mungkin jangan banyak menyentuh atau menggeser leher korban guna mencegah terjadinya cedera leher atau saraf tulang belakang di bagian leher. Seperti tadi yang saya katakan, ya, teman-teman, kalau bisa dilakukan di tempat itu, lakukan, ya, dengan catatan lingkungan korban dan teman-teman harus aman terlebih dahulu. Minta bantuan kepada orang yang terdekat untuk mengatur lalu lintas, ya, ketika teman-teman menolong korban, ya. Kecuali cedera ringan, mungkin, ya, masih bisa berkomunikasi, baru bisa dibawa ke tepi jalan, ya. Dan untuk mobilisasinya atau untuk membawa korban juga harus hati-hati. Jangan sampai tadinya sadar jadi cedera, ya. Tadinya tidak patah tulang jadi patah tulang. Seperti itu, teman-teman, ya. Terus cek respon, teman-teman, ya. Periksa tingkat kesadaran korban dengan cara menepuk bahunya secara perlahan dan mengajukan pertanyaan singkat seperti siapa nama Anda atau dapatkah Anda membuka mata. Jadi kalau pelatihan BTCLS, ya, kalau untuk khusus perawat atau khusus medis, perawat paramedis, ya, itu namanya BTCLS, ya. Teman-teman diharuskan untuk mengecek responnya, ya, menepuk bahu, ya, menepuk bahu secara perlahan, pak, misalkan, atau panggil namanya, halo, siapa ini, nah, seperti itu, ya. Atau dapatkah Anda membuka mata, seperti itulah, ya, seperti gambar ini, menepuk bahu. Perhatikan apakah korban mampu merespon panggilan Anda atau tidak bisa memberi respon sama sekali. Jika tidak ada respon, perhatikan apakah dada atau perut korban bergerak naik turun. Ya, jadi kalau tidak ada respon, ya,
Setelah dipanggil, diterapkannya, lihat, perhatikan ya, apakah dada atau perut korban bergerak naik turun ya, seperti ada hembusan napas dengan teliti ya. Itu kalau tidak ada respon ya. Anda juga bisa meletakkan jari di depan lubang hidung korban untuk memeriksa hembusan napasnya. Setelah itu, periksa denyut nadi di bagian leher atau pergelangan tangan korban untuk memastikan jantungnya tetap berdetak ya. Setelah dicek napasnya ada atau tidak, baru cek nadinya ya. Nadinya itu ada di leher atau di lengan ya, atau dengan cek dengan memeriksa hembusan napasnya. Jadi kita menggunakan jari kita tekan ke hidungnya ya, apakah masih bernapas atau tidak ya. Pertama tuh aman diri, aman pasien ya. Yang kedua tuh cek respon ya teman-teman ya, pak atau pak dengan siapa, apakah baik saja seperti itu ya. Terus yang ketiga adalah cek dulu napasnya atau tidak begitu, dan cek nadi juga teman-teman. Nah setelah R, jadi shot ya, shot for help ya. Di shot for help tuh meminta bantuan ya. Segera hubungi bantuan medis atau rumah sakit terdekat agar korban dapat diberi pertolongan lanjutan. Saat menghubungi bantuan, berikan informasi terkait jumlah korban yang mengalami luka dan kondisi korban. Misalnya apakah korban mengalami pendarahan hebat atau kesulitan bernapas. Nomor pertolongan darurat yang bisa dihubungi adalah 118 untuk menghubungi ambulans dan 112 untuk menghubungi polisi. Jadi itu nomor telepon darurat di Indonesia ya, 118 dan 112 ya. Jadi teman-teman kalau sudah tahu ada korban ini ya tidak sadarkan diri, selanjutnya teman-teman setelah cek respon juga teman-teman minta bantuan ya. Jadi teman-teman bisa minta bantuan kepada siapa saja, apakah ada orang di sekitar situ atau melalui telepon ya, dengan menghubungi 118 atau 112. Jelaskan juga di mana kejadiannya, korbannya berapa ya, apakah ada perdarahan dan sebagainya. Kronologinya ceritakan pada orang yang ngerti ya, para medis atau bantuan ya. Sambil menunggu kedatangan petugas medis, bila memungkinkan, Anda dapat melakukan metode ABC untuk menolong korban kecelakaan lalu lintas. Nah, berikutnya adalah penjelasannya. Jadi setelah menghubungi petugas medis atau paramedis ya untuk menolong korban, sambil menunggunya, teman-teman kalau bisa, kalau memungkinkan, teman-teman harus melakukan nih namanya metode ABC ya. Apa sih ABC itu? Yaitu air breathing circulation. Yuk kita masuk ke pembahasan ABC. Nah, airway pertolongan ini dilakukan untuk membuka jalan napas korban. Caranya adalah dengan menempatkan tangan Anda di dahi, kemudian angkat dagu korban secara perlahan. Langkah ini biasanya digunakan saat korban tidak memberikan respon atau tidak sadarkan diri. Jadi untuk membuka jalan napasnya di mana? Ya di hidung dan di mulut ya. Kalau namanya itu head till chin lift kalau kita ya. Kalau para medis sebutnya itu head till chin lift teman-teman. Tapi hati-hati sekali lagi jika ada perdarahan atau jejas ya di pundak atau di leher. Takutnya cedera leher ya, cedera tulang belakang, cedera kepala ya. Hati-hati ya untuk menggunakan teknik ini. Terus B, breathing. Nah, breathing itu setelah membuka jalan napas, pastikan korban benar-benar bernapas. Periksa pernapasan dengan cara melihat pergerakan naik turun dada dan mendengar suara napasnya. Bahasanya tuh listen, look, listen, and feel. Nah, ya. Adakah pergerakan dada atau hembusan napasnya?
Jika korban tidak sadarkan diri tetapi masih bernafas, miringkan tubuhnya secara perlahan. Namun, pastikan posisi kepala, leher, dan tulang belakang tetap lurus. Pantau pernapasan korban hingga petugas medis datang. Nah, ini posisinya kalau bahasa itu posisi recovery ya. Jadi posisi istirahat ya. Jadi satu tangan itu ke kepala ya, satu tangannya keluar ya. Usahakan posisinya seperti ini teman-teman. Kalau tidak bisa, minta bantuan orang yang di sekitar ya. C. Compression. Nah, ini adalah pertolongan selanjutnya yang bisa diberikan adalah melakukan kompresi dada atau disebut dengan juga CPR ya. Pertolongan ini dapat dilakukan jika tanda-tanda pernapasan korban tidak ada atau ketika denyut nadinya terhenti. Jadi kalau tidak ada denyut tadi ya, teman-teman bisa melakukan CPR ya. Jadi ditekan dadanya ya. Jika korban adalah orang dewasa, letakkan salah satu telapak tangan di bagian tengah dada korban dan tangan lainnya di atas tangan pertama. Berikan tekanan di dada dengan kecepatan 1-2 tekanan per detik hingga korban menunjukkan respon. Jadi untuk teman-teman yang melihat korban yang tidak ada nadinya, segera lakukan CPR ya teman-teman. Jadi contohnya ada di gambar ini, tangannya itu menggenggam ya dan diletakkan di atas dada si korban ya kalau tidak ada nadi. Itu namanya compression. Nah, namun bila korbannya seorang bayi, cukupkan bagian dadanya mengangkat 2 jari secara perlahan dan tidak terlalu kuat. Lakukan hingga bayi memberi respon dengan gerakan atau tangisan. Seperti di gambar ya teman-teman ya. 2 jari ya. Jempol atau jari telunjuk ya dan tengah. Tapi ingat nih teman-teman ya, di garis bawahinya, pertolongan ini sebaiknya dilakukan jika Anda sudah benar-benar memahami bagaimana caranya. Jika tindakan yang Anda berikan salah, hal ini dikhawatirkan bisa memperburuk kondisi korban. Sekali lagi, kalau teman-teman ini bisa dan berani ya, udah terlatih, silahkan memberikan pertolongan CPR ini. Tapi kalau tidak bisa ya, cukup sampai dengan pertolongan bantuan atau minta bantuan saja ya, panggil polisi atau panggil para medis ya, ambulan. Nah, ini adalah tabel di mana CPR ya dilakukan ya, dari dewasa, anak dan bayi. Mungkin teman-teman sudah yang perawat, yang bidan, yang dokter, para medis sudah bisa melakukannya ya. Pasti sudah BTCLS pelatihannya. Kalau belum, yang awam mungkin bisa belajar. Tutorialnya bisa banyak di pencarian ya di Google ya. Nah, pertama itu pada dewasa ya teman-teman. Jadi kalau tidak ada napas atau pernapasan abnormal ya dan tidak teraba nadi dalam 10 detik, lakukan RZP atau CPR ya. Sekurang-kurangnya 100 kali per menit. Nah, kalau anak ya sama juga, bayi juga sama ya. Sekurang-kurangnya 100 kali per menit. Nah, bedanya ini adalah kedalaman penekanan atau kompresi. Dewasa itu 2 inci atau 5 cm, anak-anak itu seperti diameter AP. AP itu maksudnya di tengah-tengah ya, tengah-tengah dada ya, tulang tengah ya, 2 inci atau 5 cm, dan bayi 4 cm atau 5 cm ya. Untuk itu terus setelah kedalaman kompresi, berikan kesempatan dinding dada mengembang kembali dengan sempurna. Dalam kompresi dada, petugas bergantian posisi setiap 2 menit ya. Kalau ada banyak petugas, gantian setiap 2 menit ya. Dan minimalkan jeda dalam kompresi dada. Nah, akan jeda kurang dari 10 detik. Mengadah kepala, angkat teguh ya. Kalau di kita tuh head to chin lift ya.
kalau trauma ada cairan, ya kita usap dulu cairannya. Nah, kalau ada suspek trauma di leher, kita lakukan jauh tas, ya. Terus, nah untuk rasio kompresinya itu adalah 30:2, maksudnya 30 pompa 2 kali ventilasi atau pemberian udara, ya. 1 atau 2 penolong untuk dewasa. Anak-anak 30:2, 1 penolong, dan 15:2, 2 orang petugas yang terlatih. Ya. Terus ventilasi oleh petugas terlatih dan jalan aparat napas yang paten atau terpasang alat namanya ETT, ya. Satu napas setiap 6-8 detik, 8-10 napas per menit. Nah, untuk defibrilasi, ya, kalau di bandara mungkin sudah ada, ya, yang menggunakan AED namanya, ya. Jadi pergunakan AED segera jika tersedia. Biasanya kalau di bandara ada, tapi kalau di tempat umum kayaknya belum ada di Indonesia, ya. Minimalkan jeda kompresi dada sebelum dan setelah DC. Segera mulai kembali kompresi dada setiap kali setelah DC. Itu maksudnya nih, kalau ada teman-teman yang udah di bandara, udah pernah ke bandara, pasti lihat di setiap jalannya, di tempat-tempat yang penting, ya, pasti ada AED, ya. Pengetahuan mengenai pertolongan pertama pada korban kecelakaan lalu lintas sangat penting dimiliki sebagai bekal pribadi, baik untuk digunakan pada diri sendiri maupun untuk menolong orang lain. Setelah memberikan pertolongan pertama kepada korban kecelakaan lalu lintas, sebaiknya tetap bawa korban ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Bila lukanya ringan, korban tetap perlu disarankan dokter agar dapat dilakukan pemeriksaan untuk memastikan kondisinya baik-baik saja. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang dapat bisa saya sampaikan. Semoga informasi ini bermanfaat bagi teman-teman. Jangan lupa klik like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.